Untuk itu kita nyatakan pada hari ini kita dari pihak sekolah secara dinas dan pribadi sangat mendukung kegiatan ini. Terus Bapak Ibu yang belum masuk dalam zona ini, tetapkan persiapan diri untuk bisa masuk. Kalaupun ada di era ke depan gelombang ke-12-nya kalau ada. Nah ini karena besok akan terjadi transisi daripada pemerintahan dari negara kita ini. Kemudian kemarin sudah kita informasikan tanda kita mendukung penuh kegiatan ini adalah saya buat langsung kemarin untuk kawan-kawan yang tidak mengajar hari ini untuk datang ke sekolah. Yang pertama curi pengalaman dulu, yang kedua pemahaman dulu. Dengan adanya momen seperti ini kita hadirkan pada bapak-bapak dan ibu, minimal memotivasi. Kalau tidak nanti bisa dikutip pengalaman-pengalaman terbaru di dalam proses pendidikan. Karena kita berharap nanti imbasnya terhadap proses pendidikan di sekolah kita ini. Jadi makanya kita dukung penuh, kita sangat menghargai apapun nanti bentuknya, yang jelas secara moral kita dukung. Secara fasilitas silakan manfaatkan fasilitas sekolah ini, sepanjang bisa dimanfaatkan silakan dimanfaatkan untuk suksesnya, lancarnya kegiatan yang pernah dilakukan di sekolah maupun di dinas kabupaten. Kemudian ini kebetulan guru penggeraknya ada di wakil, minta berkonti Pak di siapa kawan-kawan yang tidak mengajar, kemudian yang tidak hadir lah. Kita mengharapkan ini pengalaman untuk kawan-kawan yang baru. Setiap informasi yang kita sampaikan di sekolah tolong direspon. Tolong direspon, tolong ditanggapi. Jangan nanti hilang dan senyap dari setiap informasi, setiap berita yang kita sampaikan. Tolong direspon. Anda bapak-bapak, ibu-ibu sudah membaca informasi-informasi atau berita-berita yang sudah disampaikan dari pihak sekolah. Itu aja barangkali. Terima kasih banyak segala perhatian, maaf segala kekurangan. Selamat kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu. Iko mana punya kok baju penggeraknya. Ya, sebenarnya kami Cina memakai kok, ya kan? Kami ingin memakai, mudah-mudahan ada generasi baru. Besok segala kawan ini, Bu Santi, Bu Endra Marjoni, si Dea, kemudian si Fitno. Jadikan nanti yang 4 ini pilar di sekolah kita ini. Kalaupun kawan-kawan ini nanti tidak termasuk, tidak dipanggil, belum jodohnya nanti dengan guru penggerak, minimal nanti menjadi guru penggerak di SMP 1 di Gosari. Jadi barangkali banyak maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat beliau lah kita dapat dikumpul dalam ruangan ini. Salawat beriring salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatan waktu yang Bapak Ibu berikan kepada saya untuk berdiri di depan ini. Yang sama-sama yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Dinggo Sari Baganti, Pak Afrizal MPD. Yang sama-sama saya hormati calon guru penggerak angkatan 11. Yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu guru yang ada dalam ruangan ini. Untuk di sini saya akan menyampaikan sedikit memberikan motivasi kepada Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini. Kita di dalam kegiatan guru penggerak ada beberapa modul yang kita lakukan. Yang pertama, di sini ada presensi filosofis pendidikan nasional menurut KHD. Yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif.
Yang untuk sekarang ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang baru ataupun yang berencana saya lakukan. Konsep disiplin positif sama-sama kita ketahui bagaimana cara membuat murid disiplin. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau bahkan orang tua murid, atau murid itu sendiri? Disiplin juga berasal dari bahasa Latin disciplinia yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau mencapaikan suatu tujuan mulia. Apakah makna disiplin itu? Contohnya, membuat seseorang mengalih potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Yang kedua, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Yang ketiga, dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasari tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan universal. Coba kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Di sini kita lihat, untuk menghindari tindakan kenyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri, menjadi insan yang sesuai harapan kita, apa yang akan menjadi orang yang seperti bila kita melakukannya. Di sini ada motivasi internal dan eksternal. Jadi bisa kita lihat di nomor 1, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi internal. Bapak Ibu guru hebat tahu apa itu motivasi internal? Dari dalam diri. Internal, ya. Bagus sekali Bapak Ya, Ibu Daspi, terima kasih. Tolong dong jempol untuk Bu Daspi. Kasih 2 jempol. Oke, untuk yang eksternal itu adalah motivasi dari luar. Yang nomor 2, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu sama juga dengan dari dorongan dari luar. Sedangkan yang nomor 3, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini dari dirinya sendiri. Jadi motivasi yang mereka dapatkan itu dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menambahkan motivasi dalam ketika pada anak-anak, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk budaya positif ada 3. Yang pertama, kesepakatan kelas. Yang kedua, meyakini kelas. Yang ketiga, lingkungan positif. Di sini ada 2 bagan. Coba kita lihat yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Coba kita lihat bagan yang pertama. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Sedangkan yang bagian yang kedua, kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Jadi Bapak Ibu guru, kesepakatan kelas ini bisa kita lakukan bersama anak-anak. Ya, kita minta anak-anak itu maunya apa dalam kelas itu, nanti baru kita seleksi kembali. Seperti itu gambarannya. Untuk peraturan di sini coba kita lihat bagian yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditinjau adalah itu tanggung jawab. Berarti semua siswa yang sudah melakukan selalu mengembalikan buku pada tempatnya itu berarti dia merasakan tanggung jawab pada dirinya. Untuk dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Hadir di
di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, komitmen dan tujuan berkomunikasi. Dilarang melakukan kekerasan. Itu berarti keselamatan. Keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridornya. Keselamatan kelas juga atau keamanan. Jadi peraturan ada dua. Yang pertama itu hukuman dan yang kedua ada konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman sama konsekuensi ini ada juga berbeda Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama sesuatu yang meyakini harus terjadi, sedangkan konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Sedangkan hukuman yang membuat anak sakit hati, fisik maupun mental. Kalau sedangkan konsekuensinya membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tindakan guru ada hukuman dan konsekuensi. Mungkin yang kita lakukan pernah sama peserta didik kita. Tindakan guru contohnya mencatat 10 kali di dalam buku catatan. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau Bapak Ibu guru hebat, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Terima kasih Bu Fitri. Tepuk tangan untuk Bu Fitri. Oke, ya, ini adalah hukuman. Karena dia terlambat datang ke sekolah, dia diberikan hukuman mencatat 100 kali dalam kertas selembar tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau Pak Guru hebat ini termasuk di mana Pak Ibu Guru? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, pintar sekali, guru hebat. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana kalau Pak Ibu Guru hebat? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena kita akan menyelamatkan diri kita pakai masker. Yang hukuman itu sejenis kita fisik. Kalau yang menyelamatkan diri itu namanya masuk ke konsekuensi. Oke, lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalau Pak Ibu Guru hebat, ini termasuk apa ini? Konsekuensi, karena terjadinya tumpahan air, jadi anak diminta untuk membersihkannya kembali. Oke, yang selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau Pak Guru hebat bagaimana ini? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ini bagaimana Pak Ibu Guru hebat? Oke, keren sekali. Hukuman ya, karena berbentuk fisik. Kebutuhan hidup dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan hidup. Yang kedua kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga kesenangan bermain atau tertawa. Yang keempat kebutuhan penguatan atas kemampuan. Dan yang kelima kebutuhan akan pemilih. Itu kebutuhan dasar manusia. Coba kita lihat slide selanjutnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengajarkan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan senang bernyanyi. Kalau Bapak Guru hebat ini sebagai apa dalam kebutuhan dasar manusianya? Kesenangan. Pintar sekali Bu Moni. Oke, boleh kasih jempol dong untuk Bu Moni? Oke, makasih Bu Moni. Ya, penguasaan kesenangan. Bu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ini termasuk apa kalau Bapak Guru hebat menilainya? Ya, pujian. Terima kasih Bapak Am. Boleh dong tepuk tangan untuk Pak Am. Terima kasih Pak Am. Oke, selanjutnya, aku bosan.
Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja? Kalau bapak ibu guru hebat, ini termasuk apa ini? Bagaimana? Kita lihat kebebasan anak. Jadi kita memberikan kebebasan kepada mereka, nggak harus kita yang berbicara, boleh mereka mengeluarkan pendapat gitu. Lanjut dengan aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di kelas. Kalau bapak guru hebat bilang ini sebagai apa? Oke, penguasaan. Jadi gambarnya nggak rapi, tapi kita menjelekannya di depan kelas. Jadi dia malu di depan teman-temannya gitu. Oke, untuk posisi kontrol ada 5. Yang pertama, penghukum. Kita sebagai penghukum atau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Bapak gurunya ya maksudnya. Atau kita sebagai bapak guru sebagai teman. Atau kita bapak gurunya sebagai pemantau. Atau yang kelima, kita sebagai bapak guru yang menjadi manajerial. Kalau bapak guru hebat di sini merasa posisinya di mana? 5 posisi kontrol ini. Sebagai penghukum kah? Atau sebagai pembuat orang merasa bersalah kah? Atau sebagai teman untuk anak-anaknya? Atau sebagai pemantau untuk peserta didiknya? Atau sebagai manajerial? Oke, luar biasa maaf ya, sebagai manajerial itu luar biasa. Kalau kita lihat yang berikutnya, guru membuat menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu sebagai hukuman. Jadi kata-kata guru itu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa gitu, mau kasih hukumannya apa. Hasilnya pada masa tadi memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Sedangkan murid berkata, saya tidak peduli dampak pada murid tersebut, mau mengulangi kesalahan berulang kali dan menjadikan agresif lagi, berarti lebih arogan kembali gitu. Itu kalau kita sebagai penghukum. Sedangkan membuat orang merasa bersalah, membuat anak tadi merasa bersalah, di sini kita guru sebagai berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kata ibu gurunya ini, ibu sangat kecewa denganmu. Berapa kali ibu harus memberikan tahumu? Hasilnya menyangkal, menyembunyikan, atau berbohong. Muridnya berkata, maaf ya bu, dampak pada murid adalah rendah diri, merasa gagal dan tidak dihargai. Itu untuk sebagai teman. Posisi kontrol kita sebagai teman, ibu guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ibu guru berkata, contohnya, ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa. Hasilnya bagaimana? Ketergantungan. Muridnya berkata, saya pikir ibu teman saya. Dampak pada muridnya, tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Kalau pemantau, kalau kita posisi kontrol kita sebagai pemantau Bapak Ibu guru hebat, mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat menggunakan seperti bukti perilaku seseorang. Kata ibu gurunya, contohnya apa peraturan yang apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kata muridnya, saya akan dapat berkata bintang kalau melakukan hal yang tersebut. Sedangkan dampak pada muridnya, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, menempatkan hadir atau mendampakkan hukuman. Itu pemantau. Sedangkan manajerial yang seperti Pak Ab lakukan sebagai guru hebat, itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bapak ibu gurunya contohnya mengatakan seperti ini, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Hasilnya menguatkan watak atau karakter. Jadi kita memang sebagai pendidik, sebagai bapak guru hebat, kita memang melatih ataupun belajar bagaimana merubah karakter atau watak peserta didik kita. Dan muridnya berkata, bagaimana caranya agar saya dapat memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini. Dampak pada muridnya mengevaluasi dirinya agar menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau seandainya mereka mendapatkan kesalahan, kita sebagai guru, sebagai manajerial, mereka akan berdampak mengevaluasi kesalahan yang terjadi tadi agar menjadi lebih baik lagi. Begitu Bapak Guru hebat. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong, biar nggak risih. Oke, semangat ya. Tetap semangat Bapak Guru hebat. Menempatkan disiplin posisi melalui restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tertawa bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identifikasi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identifikasi di sini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu guru. Juga buat salah ketika pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu apa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi tindakan kesalahan tersebut. Nah, diartikan membantu murid mengenali basis atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia yang tujuannya adalah memenuhi basic kebutuhan dasar, pada itu power, penguatan, pardon, kebebasan, love and belonging, terima, food, kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu membutuhkan tanpa harus mengeluh. Menanyakan keyakinan. Di sini kita artikan ketika identitas sudah tercapai dan tindakan laku dengan salah yang didefinisikan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan menjadi orang yang ia inginkan. Pertanyaannya, nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yuk berefleksi. Bapak guru hebat, boleh mungkin saya kasih stigma. Bapak guru bisa memberikan apa yang sudah saya sampaikan tadi dalam 3 menit. Nah, boleh ditunggu nih. Terima kasih bantuan Ibu. Oke, Bapak guru hebat. Boleh tepuk tangannya yang meriah. Oke. Hal apa yang sudah saya ketahui hari ini? Bapak guru hebat boleh catat di skinnernya. Yang kedua, apa yang ingin saya tingkatkan setelah ini? Setelah Bapak guru hebat mendengarkan budaya positif yang saya sampaikan, mungkin bisa saran kepada saya apa yang tindakan lanjut untuk kita lakukan berikutnya. Sejatinya guru yang berhak mengajar adalah guru yang mau belajar. Luar biasa Bapak guru keren yang dalam ruangan ini, luar biasa dengan kata-kata sejatinya guru yang berhak mengajar adalah guru yang mau belajar. Jadi kita harus belajar sampai kapanpun kita mampu. Ada yang mengatakan belajarlah sampai ke sepanjang hayat. Luar biasa Bapak guru keren. Tepuk tangan dong untuk Ibu. Oke, itu untuk yang dari saya juga udah ada melakukan budaya positif yang udah saya buat di sekolah. Ya, ini budaya positif yang baru saya perbuat di sekolah.
jika anak siswa kita terlambat? Bagaimana tindakan kita kepada siswa tersebut? Apa selanjutnya yang akan kita berikan kepada mereka? Siswa di sini mengatakan dia terlambat karena dia menunggu temannya yang terlambat bangun, sedangkan dia punya motor, jadi makanya terlambatnya 2 orang gitu, Bapak Ibu. Hebat. Jadi untuk kedepannya saya beri nasihat agar bangunnya lebih cepat lagi, agar temannya yang punya motor yang menjemput bisa datangnya juga lebih awal sama temannya. Kita kan udah tentu jam berapa kita masuk dari sekolah dan jam berapa juga kita udah berada di dalam lingkungan sekolah gitu. Ini kegiatan yang di lapangan dilakukan karena posisi anak ini melakukan pelanggaran, bola volinya kena sama kaki. Jadi apa yang kita lakukan kepada siswa didiknya tadi? Itu kan bola voli itu digunakan pakai apa? Pakai tangan. Kalau bola kaki yang digunakan pakai kaki. Kalau bola voli kita gunakan pakai tangan, itu bola volinya bisa rusak dan kaki juga tidak bagus. Lagi ya. Nah, tindakan lanjut ke depan nggak boleh bola voli itu digunakan pakai kaki. Ya. Ya, bola volinya digunakan pakai tangan karena itu kan penggunaan bola voli pakai tangan. Itu mungkin dalam pertandingan. Ya, dalam pertandingan Bapak. Oke, selain itu saya juga melakukan budaya positif seperti yang saya biasa lakukan. Ada mungkin Bapak Ibu guru hebat ada pernah mendengar lagunya, jika melihat sampah diambil, dibuang, di mana dibuangnya, ke tong sampah. Jadi kalau kita sambil bernyanyi, mengatakan meminta tolong sama anak-anak kita, mereka akan merasa tertarik ataupun merasa terbebani gitu. Contohnya seperti ini, saya mengajak mereka untuk menyapu halaman sekolah kita. Jadi mereka tidak merasa terbebani, mereka sambil bermain, sambil nyanyi gitu. Karena kita juga kan termasuk salah satu sekolah sehat yang terpilih dari Provinsi Selatan. Jadi luar biasa, ini bisa menjadi motivasi kita untuk khususnya sekolah kita. Ya, kita lihat kan kalau kita sambil bernyanyi untuk membersihkan sampahnya, mereka nggak akan terbebani. Jadi kita bisa melakukannya dengan kegiatan bernyanyi tadi. Oke, ini juga pernah saya lakukan bersama peserta didik kita. Bagaimana kita melakukan kebersihan itu di sekolah kita sendiri. Oke, terima kasih Bapak Guru hebat luar biasa untuk hari ini. Terima kasih udah membantu saya melihat budaya positif dari tampilan saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali sama Bu Moni. Oke, luar biasa penampilan dari CGP Ibu Pitno. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu.
naga berkah. Tetap tertib aturan sekolah. Gitu ya, Dea. Diambil, dibuang, Kemana nak? Asli dulu. Kelas berapa? 74. Sama 74. Ya. Kenapa terlambat? Kenapa Nadia terlambat? Terus mana terlambat juga? Berarti Nadia jumpa bilang gitu Nadia dia belum siap. Jadi besok kalau seandainya sama teman kita harus siap duluan, jadi kesannya nggak lambat juga. Jadi kita kan numpang sama temannya. Kelas 4. Saya sekarang belajar. Sekarang belajar sama Ibu Fitri. Ya, nanti kalau karena Ibu Fitri tanya, ini ada surat izinnya. Alasan terlambat karena menunggu Nadia yang bangunnya terlambat. Jadi untuk kedepannya Nadia, karena kita numpang sama Sisela, harus bangunnya lebih awal biar kita nggak terlambat. Kita kan juga punya aturan sekolah ya. Jam berapa masuk sekolah? Nah, 6.50, berarti jam 6.50 masuk sekolah. Berarti sebelum jam 6 itu kita udah sampai di sekolah. Minimal jam 6.30 kita udah sampai sekolah. Kalau kita udah sarapan, nah jadi kita siap dengan belajar. Oke? Nadia kelas 7/4 terlambat. Ini surat izinnya kasihkan sama Bu Fitri. Nanti kalau seandainya kedepannya lagi nggak boleh lagi terlambat dan Nadia harus bangunnya lebih awal. Sudah supaya subuh nggak usah lagi langsung tidur. Dia siap langsung untuk berangkat sekolah. Oke? Jangan sampai bilang lagi ya. Boleh langsung nanti. Nggak boleh seperti itu kan bola poli. Bola poli itu digunakan pakai apa? Pakai tangan. Kalau bola kaki yang digunakan pakai kaki. Kalau bola poli kita gunakan pakai tangan, nanti bola polinya bisa rusak dan efeknya juga tidak bagus buat teman-teman yang lain. Kalian mengerti? Besok jangan dilakukan lagi ya. Nah, tindakan lanjutin ke depan, nggak boleh bola poli itu digunakan pakai kaki. Oke, Jihan? Oke, boleh main lagi.